Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifa Adelia, NIM 64222239 dari kelas 64 3C03 kelompok 7 yang ingin menjelaskan tentang analisis riset brand equity produk makanan sosis Gensler. Pada era globalisasi, di mana persaingan antar produsen semakin ketat, sebuah produk perlu memiliki ekuitas merek yang kuat untuk memenangkan persaingan tersebut. Ekuitas merek atau yang sering disebut dengan brand equity merupakan seperangkat kepercayaan merek terkait dengan merek tertentu. Nama dan simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah merek bagi konsumen dan bagi perusahaan. Agus Hermawan mendefinisikan loyalitas merek atau yang sering disebut dengan brand loyalty adalah ukuran kesetiaan seseorang konsumen pada sebuah merek besar bagi perusahaan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan brand equity atau yang sering disebut dengan ekuitas merek. Perusahaan menyadari arti penting merek bagi suksesnya sebuah produk. Oleh karenanya, aktivitas strategi mengelola merek meliputi penciptaan merek, membangun merek, memperluas merek untuk memperkuat posisi merek pada persaingan menjadi sangat diperhatikan oleh perusahaan. Semua upaya tersebut dimaksudkan untuk menciptakan agar merek yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi kekayaan atau ekuitas bagi perusahaan. Ekuitas merek menjadi sangat penting bagi pemasar, dikarenakan ekuitas merek dapat meningkatkan preferensi konsumen terhadap sebuah merek. Suatu merek akan kuat jika didukung dengan ekuitas merek yang kuat. Pemasar akan selalu berusaha membangun merek, karena hanya merek yang kuat yang akan memenangkan persaingan tersebut. Saya Najwa Azahra, NIM 64221943. Pengertian merek. Merek sebagai salah satu dari bidang HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan atau produk-produk yang diproduksi dapat membedakan asal-usul mengenai produk, barang, dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu image, kualitas, atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu, di mana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai. Selanjutnya ada pengertian instrumen penelitian. Penelitian merupakan suatu proses meneliti suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis yang ditujukan untuk menemukan dan atau mengembangkan suatu pengetahuan yang benar. Sebagai suatu kegiatan sistematis, penelitian harus dilakukan dengan metode tertentu yang dikenal dengan istilah metode penelitian, yakni suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah tersebut harus didasari ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Suatu instrumen yang baik tentu harus memiliki validitas dan rehabilitas yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Latifah Zahra dengan NIM 64221589. Saya akan melanjutkan menjelaskan peranan dan kegunaan merek. Merek adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam membandingkan produk-produk sejenis. Kotler berpendapat bahwa merek memiliki peranan dilihat dari sudut pandang produsen, di mana merek memiliki peranan serta kegunaan sebagai berikut.
1. Memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. 2. Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. 3. Menawarkan perlindungan hukum atas ciri dan dari keunikan produk yang dimiliki. 4. Menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang. 5. Dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Jadi, apa itu strategi merek? Strategi merek atau strategi branding adalah pengenalan produk baru, di mana kategori produk baru ini pastinya sangat berbeda dengan kategori produk lama yang telah dikenal dan laku di pasaran. Brand merupakan suatu aspek penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Brand bukan sekedar logo atau nama bagi organisasi atau perusahaan saja, melainkan image atau persepsi seorang tentang produk atau perusahaan. Perusahaan atau pemegang brand atau merek harus memiliki program yang meliputi penciptaan perbedaan antar produk bagi pelanggan dalam proses pengambilan keputusan pembelian serta pemberian nilai-nilai pada perusahaan. Brand atau merek merupakan aset intangible yang sangat berharga bagi setiap perusahaan. Brand terdiri atas berbagai elemen seperti nama merek, simbol, slogan, desain, grafis, nilai simbolis, ikatan khusus, kepribadian, citra diri, dan seterusnya. Pemberian suatu brand atau merek pada produk atau jasa akan memberikan manfaat bagi produsen maupun bagi konsumen. Lalu apa sih manfaat bagi produsen ataupun konsumennya? Oke, manfaat bagi produsennya sendiri yaitu brand atau merek berperan penting sebagai sarana identifikasi produk dan perusahaan. Bentuk proteksi hukum, sinyal jaminan kualitas, sarana untuk menciptakan asosiasi dan makna unik atau diferensiasi, sarana keunggulan kompetitif dan sumber financial return. Sementara, bagi konsumen sendiri, manfaatnya yaitu berperan krusial sebagai identifikasi sumber produk, penetapan tanggung jawab pada produsen atau distributor spesifik, pengurangan risiko, penekanan biaya pencarian internal dan eksternal, janji atau ikatan khusus dengan produsen, alat simbolis yang memproyeksi citra diri dan signal kualitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian brand equity atau ekuitas merek. Menurut Aker, menerangkan tentang ekuitas merek ialah perilaku serta asosiasi yang dipunyai perusahaan, anggota distribusi, dan pelanggan merek untuk mendapatkan daya tahan, keunggulan, dan kekuatan sebagai pembeda dengan pesaing lain. Kotler dan Keller menjelaskan bahwa ekuitas merek digunakan bagaikan nilai plus untuk jasa dan produk. Nilai tersebut dapat ditampilkan berbentuk cara konsumen merasa, bertindak, dan berpikir terhadap pangsa pasar, harga, profitabilitas, dan merek perusahaan. Aker menyebutkan bahwa ekuitas merek ialah sebuah perangkat liabilitas merek dan aset yang berkaitan dengan nama tertentu, simbol, dan mereknya, yang mengurangi atau menambah nilai berupa jasa atau barang kepada para pelanggan, perusahaan, atau perusahaan. Arti penting ekuitas merek bagi sukses perusahaan mendorong tiap perusahaan untuk mampu meningkatkan ekuitas merek. Emery dalam penelitiannya membuktikan secara empiris bahwa
loyalitas merek atau brand loyalty, dan citra merek atau brand image merupakan suatu variabel yang secara signifikan mempengaruhi ekuitas merek. Loyalitas merek adalah bentuk kecenderungan responsif, emotif, evaluatif, dan atau perilaku yang bias positif terhadap alternatif atau pilihan bermerek, diberi label atau dinilai oleh individu dalam kapasitasnya sebagai pengguna, pembuat pilihan, dan atau agen pembelian. Ekuitas merek juga ditentukan oleh tinggi atau rendahnya citra dari sebuah merek. Citra merek didefinisikan sebagai bagaimana suatu merek dipersepsikan oleh konsumen sehubungan dengan manfaat atau karakteristik yang ditawarkan. Menurut Agus Hermawan sendiri, loyalitas merek adalah ukuran kesetiaan seorang konsumen pada sebuah merek besar bagi perusahaan. Loyalitas merek dianggap sebagai salah satu kunci kesuksesan bagi suatu perusahaan. Faktor yang dapat mempengaruhi ekuitas merek yaitu kualitas yang dirasakan merupakan pandangan-pandangan dari keseluruhan penilaian atau keunggulan dan kualitas pelayanan pelanggan. Sementara, mengutip dari Shimamura, ekuitas merek memberi nilai bagi konsumen dan perusahaan. Bagi konsumen, ekuitas merek dapat menambahkan atau mengurangi nilai produk. Konsumen dibantu dalam menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi mengenai produk dan merek. Ekuitas merek juga mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, baik itu karena pengalaman masa lalu dalam menggunakannya maupun kedekatan dengan merek dan beragam karakteristiknya. Yang lebih penting adalah kenyataan bahwa kualitas yang seharusnya dan asosiasi merek bisa meningkatkan kepuasan konsumen dalam menggunakan produk. Berdasarkan konsep ekuitas, selain memberikan nilai bagi konsumen juga dapat memberikan nilai kepada perusahaan. Selanjutnya, profil perusahaan. Deskripsi perusahaan. Kenzler dikenal sebagai salah satu merek dagang ternama yang bergerak di bidang industri makanan olahan seperti sosis, bakso, dan nugget. Merek dagangan ini sendiri diproduksi oleh PT Makroprima Panganutama yang juga merupakan anak perusahaan dari Cimory Group. Didirikan sejak tahun 1999 dalam rangka menghadirkan sosis Jerman yang enak dan lezat ke Indonesia dengan kantor pusat di Jalan Komrukan Taman Meruya nomor N27-28, RT 16 RW 7, Merayu Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 11620. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dan misinya yaitu berkomitmen untuk menghasilkan produk daging olahan dengan kualitas terbaik untuk konsumen. Lalu ada produk Kenzler. Kenzler telah memproduksi sejumlah besar makanan olahan dengan berbagai varian produk yang siap dinikmati oleh konsumen. Beberapa varian produk yang dimiliki Kenzler yaitu 1. Ada Nugget Series. Nugget Series merupakan olahan nugget premium yang terbuat dari daging ayam pilihan yang dilapisi oleh bubble crumbs yang menjadikan nugget ini ekstra crispy dan juicy. Yang kedua ada Cocktail Series. Cocktail Series merupakan produk sosis dari Kenzler yang berbeda dengan sosis lainnya yang terbuat dari daging sapi premium dengan ukuran lebih kecil dan pendek, sehingga cocok untuk disantap sebagai camilan bersama teman atau keluarga. Yang ketiga ada Frankfurter dan Bratwurst Series. Frankfurter dan Bratwurst Series merupakan dua jenis sosis yang terbuat dari daging sapi berkualitas, pilihan yang dicincang halus ataupun kasar yang menghasilkan tekstur yang lebih lembut atau padat sehingga lebih terasa tekstur dagingnya. Mari kita ingatkan kembali bahwa ekuitas merek bukan hanya tentang logo atau nama, tetapi juga tentang bagaimana merek tersebut memberikan nilai tambah kepada konsumen, membedakan dirinya dari pesaing, dan menciptakan koneksi emosional dengan pelanggan. Dalam konteks Kenzler,
Visi dan misi perusahaan yang berkomitmen untuk menghasilkan produk daging olahan dengan kualitas terbaik menjadi fondasi yang kuat dengan produk-produk seperti Nugget Series, Cocktail Series, Frankfurter, dan Bratwurst Series. Kanzler terus menghadirkan variasi dan kualitas yang memenuhi harapan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.